Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Prastika dengan NIM 1908101034 dari kelas PAIA semester 5. Di sini saya akan menyetorkan 5 hafalan hadis sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah hadis tarbawi. Yang pertama yaitu hadis mengenai konsep pendidikan Islam perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu akan dimudahkan Allah jalan untuknya ke surga. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, Ahmad dan Al-Baihaqi. Selanjutnya hadis yang kedua yaitu mengenai kewajiban belajar mengajar perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisina fa inna talabal ilmi faridatan ala kulli muslimin innal malaikati litad'u ajnihataha litalibil ilmi ridho biha yatlubu. Yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, karena sesungguhnya mencari ilmu diwajibkan atas setiap muslim. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu karena ridho kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Selanjutnya hadis yang ketiga yaitu mengenai tujuan pendidikan Islam perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairu ahabbu ilallah minal mu'minin dhaif wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Wa in asobaka sayun fala taqul law inni fa'altu kana kaza wa kaza walakin kul qadarullah ma syaa fa'al fa inna lautan tahu amal syaiton. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah, dan pada masing-masing adalah baik. Usahakan sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu yang berguna bagi engkau, mintalah bantuan kepada Allah, dan jangan engkau lemah jika engkau terkena musibah. Jangan engkau mengatakan andaikan saya berbuat begini, niscaya begini, akan tetapi katakanlah telah ditakdirkan Allah dan sesuatu yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Sesungguhnya kata andai kata membuka perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya hadis yang keempat yaitu mengenai materi pendidikan Islam perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma faqala gulam inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka iza sa'alat fa'as'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah wa alam annal ummata lawijtama'at ala ayyam fa'uka bisai'i lam yanfa'uka illa bisai'i qad katabahullah laka wa annijtama'u ala ayyazurruka bisai'i lam yazurruka illa bisai'i qad katabahullah alaika rufi'atil aklamu wa jaffatis suhuf. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari saya membonceng di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya saya akan mengajarkan beberapa kalimat atau hal kepadamu. Periharalah perintah Allah, niscaya Allah akan memelihara kamu. Jagalah larangan Allah, niscaya kamu akan mendapatkan Allah selalu berada di hadapanmu.
Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah olehmu bahwa seandainya umat manusia berkumpul dan berkesepakatan untuk memberikan sesuatu pertolongan kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat memberikan sesuatu pertolongan kepada kamu. Selanjutnya yang kelima yaitu hadis mengenai metode pendidikan Islam perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidon qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ittala'a alaina rajulun sadidun bayadi siyabi sadidun sawadi sya'ri la yura alaihi asaru safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tuz zakah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa anjibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala masma'ulu anha bi'alama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala antalidal ammatu rabbataha wa atarul hufatal nguratal alata ri'atas sya'i yatatawalun fil bunyan summa antalaqo qolabistu maliya summa qala ya Umar at-tadri anis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya." Lelaki itu berkata, "Engkau benar." Maka kami heran. Ia yang bertanya, tapi ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk." Ia berkata, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Lelaki itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat." Nabi menjawab, "Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya." Dia pun bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya."
Nabi menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, serta pengembala kambing telah saling berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi, kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepadaku, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Aku menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian." Hadis riwayat Muslim. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.